Selamat hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2022. Kita bertemu lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Marilah kita sambil mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan ibadah secara online pada hari ini. Dan untuk itu marilah kita fokus pikiran kita, hati kita, dan kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu lah sehingga kami boleh ada seperti kami berada sekarang. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah Minggu dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Kami mohon ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus pada hari ini, kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus kiranya hadir baik di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini, dan juga hadirlah Tuhan Yesus kekasih jiwa kami di Tabernacle House of Warlot di Sentul City ini. Terima kasih Bapa, jadilah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, sekarang waktunya kita memberitakan firman Tuhan, mendengarkan firman, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang indah dan berharga ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau duduk dan mendengarkan sabda firman-Mu. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih yang kekal, yaitu firman Tuhan, waktu ditaburkan, itu akan bertumbuh dalam hidup kami, bahkan berakar kuat, sehingga ketika angin atau badai topan
kehidupan ini melanda kami, kami tidak goyah. Bersabdalah ya Tuhan, pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dengan judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah cerita Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, karena ada seorang ahli Taurat bertanya, "Untuk saya mendapat hidup yang kekal, saya harus buat apa?" Padahal ahli Taurat ini mau mencobai Tuhan Yesus saja, ya. Jadi niatnya tidak baik, ya. Tapi Tuhan menjawab juga dengan perumpamaan seorang Samaria. Tapi sebelumnya Tuhan tanya, lakukanlah apa yang tertulis di hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat itu garis besarnya 10 hukum, ya. Jangan menyembah Allah lain dan lain-lain. Itu 10 hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, kalau mau hidup yang kekal, lakukan itu. Dan dia bilang, saya sudah lakukan. Tetapi siapa sesamaku manusia? Jadi gini, ya, hukum Taurat itu disimpulkan 2 hukum, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dan seterusnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ahli Taurat bilang, saya sudah lakukan. Tetapi siapa sesamaku itu? Nah, kenapa dia bertanya siapa sesamaku? Begini, kalau mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan itu tidak susah. Karena Allah itu yang lebih dulu mengasihi kita, ya.
Tetapi mengasihi sesama itu yang sulit. Karena contohnya, misalnya ada orang menyakiti kita, orang memfitnah kita, menganiaya kita, sulit kita mau mengasihi dia. Tapi Tuhan Yesus jawab, siapa sesama kita? Menurut si ahli Taurat, Tuhan Yesus menjawab dengan kisah seorang Samaria. Nah, kita lihat dulu, siapa yang dimaksud seorang Samaria? Gini ya, seorang Samaria itu tinggal di daerah Samaria, yang ibu kotanya namanya Samaria ya. Itu terjadi pada kira-kira 790 sebelum Masehi, di mana 10 suku kerajaan utara Israel karena selalu menyembah dewa-dewa, menyembah Baal, menyembah Asitoret, Tuhan marah sehingga Tuhan memakai bangsa Asyur, ya. Bangsa Asyur menyerang Israel, kerajaan utara yang 10 suku, mereka dibuang ke Asyur. Di mana itu Asyur? Asyur sekarang kalau lihat di peta di Iran bagian timur. Iran ya, ingat Iran itu berperan betul ya. Iran di sebelah timur dan Afghanistan sebelah barat. Itulah mereka dibuang, yaitu di satu kota namanya Khorasan, bukan Khorasan ya. Khorasan itu bahasa Spanyol, ini Khorasan. Dibuang ke Khorasan. Dan disitulah hilanglah 10 suku. Dan kota Samaria yang tertinggal, tidak semua dibuang ke Asyur ya. Ada yang masih tinggal, yaitu perempuan-perempuan, orang-orang yang sudah tua. Itu kerajaan Asyur bawa bangsa lain yang mereka kalahkan. Dikasih kawinlah orang Israel 10 suku yang tinggal di Samaria, sehingga keturunannya itu orang Indonesia bilang apa? Indo. Indo-Indo, karena perkawinan antara bangsa lain. Itu adalah aksinya kerajaan Asyur ya. Jadi orang Samaria ini paling dibenci orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Karena orang Yahudi merasa mereka adalah Israel murni. Kalau orang Samaria, orang campuran. Jadi tidak, ya kalau istilah sekarang kafir lah. Bangsa Yahudi tapi kafir karena sudah campuran. Tapi terbalik orang Indonesia ya, suka yang Indo-Indo. Kalau orang Yahudi nggak suka. Mereka benci orang Samaria. Nah, waktu pertanyaan ahli Taurat itu siapa sesamaku? Tuhan Yesus cerita tentang orang Samaria ini. Kronologisnya gini ya. Pada suatu kali ada seorang Yahudi mau pergi dari dari Yeriko mau menuju Yerusalem. Dia melewati gunung-gunung dan di situ dia dirampok habis-habisan. Orang ini orang Yahudi ya. Siapa yang merampok dia? Memukul dia sampai hampir mati. Orang Yahudi sendiri, bukan Samaria ya. Jadi yang merampok dan menyiksa dia sampai hampir mati orang Yahudi sendiri, bangsanya sendiri, bukan orang Samaria ya. Kemudian orang yang dirampok itu hampir setengah mati, dibilang Tuhan situ dalam ceritanya. Dan kebetulan, ceritanya kebetulan ada seorang imam liwat. Dan imam itu lihat itu orang Yahudi yang terkapar itu yang sudah setengah mati. Dan orang imam itu lewat saja. Orang imam kalau dibawa ke zaman sekarang siapa? Pendeta atau pastor. Dia mau pergi ke gereja supaya lebih hidup, bawa ke zaman sekarang ya. Si pendeta ketika dia mau ke gereja misalnya naik mobil, ada orang terkapar di jalan, misalnya ditabrak atau apa. Saya sudah mau terlambat ke gereja. Sudah biar orang lain urus, biar polisi. Begitulah kejadian pada waktu itu. Si imam bilang, saya buang-buang waktu. Ini orang sudah tunggu di bait suci. Saya harus pimpin ibadah. Kan dia imam ya. Kalau sekarang pendeta atau pastor. Maka dia lewati saja orang Yahudi yang terkapar itu, yang dirampok. Padahal sudah mau mati. Nah, kedua, liwat siapa? Orang Lewi. Siapa itu orang Lewi? Kalau dibawa ke sekarang, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang ikut melayani di gereja. Seperti apa? Asher. Seperti siapa lagi? WL. Singers, pemain musik, itu Lewi. Mereka juga lewat. Kalau saya tolong orang ini, jangan-jangan dia sudah mati, lewat saja. Nanti jemaat sudah tunggu di gereja, saya mau main musik, saya mau menyanyi, WL. Itulah Lewi kalau zaman sekarang. Dan mereka tidak ada belas kasihan. Mereka lebih penting apa? Pelayanan.
hati-hati ya. Kadang-kadang kita mementingkan pelayanan, tapi belas kasihan tidak ada. Belas kasihan itu kasih ya. Dan kita tahu Allah kita itu siapa? Kasih ya. Jadi ini Tuhan jawab sama si ahli Taurat, kita harus punya belas kasihan pada orang lain. Dan terakhir yang ketiga, siapa yang lewat? Orang Samaria. Siapa orang Samaria? Saya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya orang Samaria dengan Yahudi bermusuhan, saling membenci. Dan orang Samaria ini lewat. Ini orang Yahudi, untuk apa saya tolong? Lewat saja. Dan saya juga cuma kebetulan lewat. Tetapi begitu dia jalan, belas kasihannya muncul. Dia balik lagi, dia lihat orang Yahudi yang dirampok itu. Kalau saya tolong, untuk apa? Kan dia membenci saya, orang Samaria. Begitulah ya Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan Yesus cerita di perumpamaan itu, malah si orang Samaria yang musuhnya orang Yahudi itu yang menolong. Nah, Tuhan Yesus tanya sama si ahli Taurat yang mencobai dia, siapa sesamamu? Itu yang menolong. Jadi Tuhan Yesus jawab, berbuatlah itu. Jadi gini, maksud Tuhan gini ya. Pertanyaan si ahli Taurat, ini pelajaran buat kita warlot, orang percaya zaman sekarang. Siapa sesama kita? Kalau kita mengasihi Tuhan gampang kan? Dua hukum itu, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mengasihi Allah memang Tuhan Yesus mengasihi kita, dia disalib. Tapi mengasihi sesama tunggu dulu. Misalnya si Bapak A, Ibu B pernah menyakiti saya, pernah memfitnah saya. Atau kita sakit hati sama seseorang, tunggu dulu. Tuhan bilang mengasihi, tapi buat saya belum tentu. Begitu juga, sama kan? Tapi di pelajaran perumpamaan ini kita belajar. Orang Samaria ini ada 3 hal yang kita harus belajar. Pertama, dia menolong orang Yahudi yang dirampok itu bahaya, resikonya berat. Kenapa? Karena orang Yahudi itu dirampok, ya. Jadi kalau kita bawa di sekarang, mungkin di tempat pekerjaan kita, di bisnis kita, di studi kita, kita mau menolong sesama kita, tapi itu bisa membahayakan kita. Misalnya kita menolong seorang korupsi, kita mungkin bisa dituduh, dia juga ikut korupsi, dia dibayar. Nah itu, dilema kan? Itulah si orang Samaria tadi. Dia mau menolong, nanti dia bahaya nyawanya oleh perampok, bisa bilang, wah, nanti kalau si kita rampok itu hidup, dia bisa dipakai untuk menangkap kita. Jadi bahaya ya. Jadi pelajaran pertama, kadang-kadang kita mau berbuat kebaikan, resikonya bahaya kita. Nyawa kita bisa terancam. Mungkin juga di pelayanan kita. Kesaksian kita ke satu tempat yang penuh mara bahaya. Misalnya kalau kesaksian opa oma, waktu pelayanan di Seren, itu bahaya loh. Kalau kami ketangkap, bisa masuk penjara. Tapi puji Tuhan, pelayanan sukses. Itu contoh pertama ya, pelajaran. Kalau kita mengasihi sesama, ada resiko bahaya. Itu seperti orang Samaria buat. Yang kedua, dia melakukan itu dengan resiko apa ya? Sebagai orang Samaria sebenarnya dia bermusuhan ya. Dia benci sama orang Yahudi yang dirampok itu. Pelajaran buat kita, kalau kita melayani, jangan kita lihat background orang itu. Mungkin orang itu pernah memfitnah kita. Mungkin orang itu pernah menganiaya kita atau menggosipkan kita sehingga kita sakit hati. Itu sama keadaan orang Samaria itu. Mereka bermusuhan ya. Atau lebih jelas lagi, mungkin satu saat warlot melayani musuh warlot. Tapi kita harus seperti orang Samaria itu. Kita turun tangan menolong. Karena kita punya kasih ya. Kasih yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga kita belajar bahwa ketika orang Samaria ini menolong si orang Yahudi dirampok, dia perlu korban apa? Uang, harta. Karena orang yang dirampok itu bukan dia kasih tinggal begitu saja. Dia bawa dulu, dia obati dulu di dokter. Bahkan dia bawa lagi ke penginapan, dia bilang sama si penginapan itu atau hotel, nanti kalau masih ada biaya lain, ketika saya balik saya bayar. Jadi hebat sekali ini orang Samaria ya. Kita belajar di pelajaran ketiga, kadang-kadang di dalam kita membantu orang, menolong orang, mengasihi orang, perlu pengorbanan.
Pengorbanan apa? Harta, uang. Bisa uang kita harus berkorban seperti orang Samaria. Dan juga bisa mengorbankan waktu kita karena terhambat tuh perjalanan. Dan yang ketiga bisa korban apa? Perasaan. Ini menolong tapi ini musuh kita. Jadi kita bisa belajar 3 hal tadi, yaitu kalau mengasihi atau menolong dalam pelayanan kadang-kadang berbahaya. Kedua, kadang-kadang yang kita tolong itu bisa musuh kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah, berdoalah, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Dan yang ketiga, kadang-kadang di dalam pelayanan atau mengasihi sesama perlu pengorbanan. Ya, jadi bersiap-siaplah warlot, karena tidak lama lagi Tuhan akan mengutus kita dalam pelayanan. Kita perhatikan 3 hal itu. Itulah maksudnya kalau kita jadi orang Samaria nanti menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, banyak pengorbanan kita. Tapi janganlah takut, kita tahu upah kita di sorga besar. Tuhan sudah menyediakan. Demikianlah yang Opa bisa sampaikan. Semoga ini bisa jadi pedoman, kekuatan, dan sukacita bagi warlot dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga warlot siang ini. Dan lebih lengkap lagi, Oma Palar akan menambahkannya. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah yang saat ini meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Yang baik hati dalam konteks Tuhan Yesus. Banyak orang yang baik hati tapi dilihat dari sudut pandang apa. Hari ini saya berbicara dari melihat dari, tadi Opa sudah melihat dari sejarah ya. Sekarang saya hanya melihat dari, bukan hanya tapi coba melihat dari segi pribadi karakter manusia ya. Banyak hal dalam firman, satu firman bisa dikupas begitu banyak pengertian yang tetap bertertuju pada kehidupan kita. Apa hubungan kita dengan Tuhan, mana yang menurut Tuhan benar, yang menurut dunia benar juga ada, tetapi ada yang salah ya, tidak di luar, tidak di dalam koridor Tuhan. Nah, orang Samaria, perumpamaan seorang Samaria yang baik hati adalah bagaimana sikap hidup setiap tindakan manusia, karakter manusia di dalam konteks Tuhan. Yang pertama, mau bicara mengenai orang yang di dalam penderitaan, yang dirampok. Dalam hari ini dirampok ya. Dirampok berarti ada sesuatu siksaan di situ, penyakit, rasa sakit, penderitaan. Tapi bagaimana setiap manusia melihat dari sisi pribadi masing-masing. Yang pertama adalah seorang imam melihat dari manusia atau orang yang dirampok, yang dipukul ya, sehingga menderita, tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang imam yang melihat di sini digambarkan, kalau di dalam, saya melihat dalam konteks Alkitab dalam bahasa masa kini, di situ ada dikatakan bahwa dia datang melihat tapi dia melangkah, tidak mau membantu. Itulah sifat manusia ya. Mungkin di situ dari seorang imam, padahal dia adalah seorang imam, tiap hari hidup di dalam Tuhan, tahu Tuhan sampai di mana. Dan itu juga di dalam Tuhan dikatakan harus membantu, harus menolong. Tapi kenapa imam tidak menolong dalam hal ini? Ya, tentu kita tahu, kalau saya membaca, saya renungkan, di situ ada
kata egoisnya ada banyak, seperti Opa sudah katakan, ada banyak perhitungan, ya. Mungkin itu musuhnya, ya. Yang kalau saya bantu banyak hal yang ditanda kutip lama, berbuat membuang waktu, dan dia hanya melihat. Ya, kita sudah masing-masing di rumah mendengar ini sudah tahu. Itulah sifat manusia. Padahal hidupnya seorang imam kita sudah tahu apa, itu seperti pendeta, ya. Yang kedua adalah seorang, apa tadi dikatakan, seorang, apa ya, saya lupa. Seorang Lewi. Seseorang Lewi adalah kalau di dalam bangsa Israel yang melayani Tuhan di dalam bait Allah, yang melayani bangsa Israel soal rohani. Nah, itu lebih banyak bergaul sesama, ya. Imam dia mengeluarkan cara-cara Tuhan, perintah Tuhan, mengingatkan. Nah, kalau Lewi tiap hari dia harus melayani bangsa Israel. Dan itu juga dikatakan di situ, dia tinggalkan, tidak mau membantu. Yang ketiga, orang Samaria, yang pada saat itu tadi Opa katakan bahwa mereka dibenci oleh orang Israel. Ya, saya tidak kupas lagi karena Opa sudah katakan tadi. Tapi di situ kita katakan orang Samaria itu orang di luar Tuhan. Ya, mereka tahu, tapi mereka tidak diakui. Tapi di dalam cara hidup mereka, dengan contoh yang tadi perumpamaan, mereka lihat seorang yang menderita dan hati mereka tergerak. Dan guru agama yang melihat itu, Tuhan tanya, di mana orang yang baik, yang benar-benar masuk dalam golongan yang di dalam Tuhan. Dan guru agama itu katakan orang Samaria itu. Apakah kita ada di pihak mana? Ya, kadang-kadang teori kita mengatakan memang betul adalah orang Samaria, tetapi dalam prakteknya tidak. Paling banyak tidak. Yang paling banyak yang kami pelayanan itu rasa egoisnya sangat tinggi. Aku mau bantu tapi, semua tapi, ya. Ada tapi. Tapi kalau kita baca ini orang Samaria yang dikuasai oleh belas kasihan, di situ sepotong kata aja belas kasihan, tapi di situ ada, untuk saya itu adalah penyangkalan diri yang luar biasa. Bukan soal uang. Dalam praktek kehidupan kami, ya, dalam pelayanan itu sangat berat kalau untuk saya. Lebih berat kalau di sini dia suruh. Dia bawa orang itu, dia bawa ke dokter, dia taruh di penginapan. Kalau kita baca itu ada uang. Tentu ada uang, ada andil untuk dia masukkan orang itu. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi yang sekarang zaman ini, ya, paling banyak kalau mau menolong orang, tunggu dulu. Saya tidak punya waktu. Tunggu dulu, saya tidak punya uang. Tunggu dulu, nanti kalau saya lakukan ini waktu saya disita. Saya perlu untuk menghidupkan diri saya sendiri. Apalagi kalau orang yang perlu itu yang datang, ya, dalam tanda kutip menderita dan minta bantuan kita. Apakah soal kehidupan mereka, ya, meminta sesuap nasi, kita sendiri harus bantu mereka. Ya, saya tidak ulangi ini ulang. Pasti Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari tahu itu. Tetapi yang paling kita harus tahu supaya kita bisa praktek, kita harus tahu pribadi Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Bagaimana cara supaya Tuhan mau itu kita tahu. Bergaullah dalam firman-Nya. Kalau bergaul dengan firman-Nya, jangan kita ambil yang enaknya saja. Kebanyakan demikian, ya. Kalau begitu sulit kita bawa hidup kita
kita cocok-cocokan, ya. Yang sulit menurut kita tidak cocok. Tetapi Tuhan tidak begitu, ya. Tuhan mau lakukan ini. Kalau itu memang berat, kita harus tahu Tuhan. Karena di balik apa yang kata berat untuk kita, membantukah, menolongkah, menasehatikah, membuang waktukah untuk membuang keuangan kita untuk menolong orang, itu memerlukan penyangkalan diri. Karena di dalam penyangkalan diri kita tahu pribadi Tuhan. Kita hidup hanya mau menyenangkan, ya. Banyak lagu mau kita, Tuhan kami mau menyenangkan hatimu, tetapi dalam kenyataan itu jarang sekali. Jarang. Itu bisa kita tahu dari sikap apa yang orang lakukan, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita juga harus mengerti, jangan kita salah kaprah. Kadang-kadang di balik itu ada mau menonjolkan diri supaya aku dibilang aku bisa membantu orang, ya. Mau menonjolkan nama kita. Tapi yang paling sulit untuk kita manusia dalam praktek pelayanan kami, orang yang tidak punya apa-apa, ya, tidak dikenal orang, ya. Untuk mengenalkan diri tidak ada apa-apa, tapi di saat dia mau dekat, dia tahu Tuhan, dia tahu pribadi Tuhan, dan dia lakukan, dan dia tahu juga pribadi Tuhan itu ada kuasa besar di belakangnya, ya, di dalam Tuhan, maka dia akan lakukan. Saya coba praktekkan ini. Itu benar-benar perlu perjuangan, teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Perjuangan apa? Masuk dalam karakter Tuhan. Begitu karakter Tuhan kita mengerti, karena kita tahu Tuhan itu lebih dari segala-galanya, ya. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita membantu orang, tidak melihat diri kita, tapi kita tanya pada Tuhan. Di situ juga jangan kita salah kaprah. Kita tanya, Tuhan, orang ini kami mau bantu. Karena kita lihat diri kita saja tidak punya apa-apa. Diri kita saja tidak punya pengetahuan untuk menasehati. Tapi kalau kita tahu Tuhan, kita minta Roh Kudus tolong aku. Engkau tempatkan aku di sini, aku harus membantu. Aku harus tahu, aku minta hatimu, taruh di hatiku. Ya. Dari hati Tuhan melihat kehidupan ini beda. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kalau hati Tuhan sudah ada di kita, Tuhan akan menggerakkan kita. Tapi kenyataan kadang-kadang kita tidak lakukan. Karena kita berpikir, aku dulu. Kalau nanti aku bagaimana? Saya coba praktekkan, ya. Cara di luar daripada standar manusia. Itu luar biasa, teman-teman di rumah. Itu sangat-sangat Tuhan senang, ya. Dan itu menjadi satu hal di dalam diri kita, bahwa Tuhan, aku bisa, ya. Dalam keadaan yang tidak bisa, tapi engkau buat aku untuk bisa melakukan itu. Berat memang, teman-teman di rumah, sangat berat untuk melakukan apa yang kalau kita sudah dalam segi tingkat rohani yang sedikit tinggi. Untuk melakukan itu sangat berat. Karena kadang-kadang bukan Tuhan menuntut, Tuhan ingin kita melakukan itu tidak melihat diri kita lagi. Kita merasakan Tuhan yang sudah ada diam dalam aku. Tuhan maunya aku begini. Tuhan maunya aku melakukan. Tuhan maunya tidak melakukan. Karena kita sudah taruh hati Tuhan. Kita sadar Tuhan ada di dalam kita. Ya, kalau kita sudah demikian, Tuhan akan bekerja 100%. Seakan kita tidak lihat dengan batas mata manusia kita. Kita lihat di balik masalah itu ada apa. Itu kadang-kadang yang terjadi. Tapi dengan praktek ini, saya himbau Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling inti di sini, satu, mengenal pribadi Tuhan,
dan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan suka. Sehingga kita timbal balik bercakap dengan Tuhan, mengadu isi hati kita, mengadu segala tindakan kita. Dan kita punya mindset, aku melakukan ini bukan aku lagi. Aku berjalan dalam kehidupan aku, bukan aku lagi, tapi Tuhan yang melihat. Tuhan yang taruh hati Tuhan. Dan mata kita, pikiran kita adalah pikiran Tuhan. Kalau sudah begini, Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa yang kita takut dalam hidup? Memang daging kita kadang-kadang menghadapi itu. Sulit sekali, ketakutan, khawatir. Ya, seperti tadi, saya tidak tahu, tapi di dalam kitab perenungan, imam dan orang Lewi itu demikian. Ya, saya tidak melihat negatifnya dulu. Saya melihat positif. Sebagai manusia mereka berpikir apa, tetapi ternyata kenyataan mereka tidak membantu. Itulah manusia. Tetapi orang Samaria, dia tidak melihat itu. Hatinya adalah hati Tuhan. Dia angkat, dia bantu. Marilah kita seperti itu. Dan lebih dalam lagi, taruhlah hati Tuhan di dalam kita, dan karakter Tuhan menjadi karakter kita. Sehingga apapun masalah datang, ya, menimpa kita, dan kita membantu orang, menjadi satu tanggung jawab yang Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dengan kita membantu, kita melihat sikap Tuhan kepada orang yang kita bantu, kepada orang yang kita berjalan bersama, bergaul bersama. Orang sudah melihat hidup kita adalah hidup Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan lakukan, jadikan, sarankan menjadi pekerjaan rumah kita, jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu kita sudah lakukan. Belas kasih, Tuhan adalah belas kasih, ya. Kasih melebihi semuanya, ya. Kasih menutupi dosa, kasih menutupi segala penderitaan. Itu yang saya lihat dari segi orang Samaria, pembacaan firman hari ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, kita mampu. Kita tidak bisa sendiri, tapi kita mampu untuk mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hanya ini, singkat saja, kiranya ini dapat dimengerti untuk saudara-saudari di rumah. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa lagi. Selamat siang. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita tadi mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Dan sekarang kita mau menuruti perintah Tuhan, yaitu melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Tuhan Yesus dalam pengorbanannya yang mulia sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih tadi buat firman-Mu yang sudah ditaburkan. Jadikanlah kami sebagai duta-duta kerajaan-Mu untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja. Dan kini sebagai ketaatan kami atas perintah firman-Mu, yaitu kami mau melakukan Holy Communion, perjamuan kudus, untuk mengingat selalu akan pengorbanan-Mu sebagai anak domba Allah. Pimpinlah perjamuan kudus di siang hari ini Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah hosti, anggur, dan juga roti, biskuit, atau sirup atau teh yang digunakan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, dimanapun berada. Demikian juga kami yang melakukan di Tabernakel House of Our Lord Sentul City. Jadilah perjamuan kudus di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
ada untuk menjadi penyembah. Aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ya. Tolong kalau ada yang punya firmannya di rumah boleh dibaca. Kalau tidak ada tidak apa. Dan kami juga di Tabernakel House of Warlord akan baca. Dan ini pesan buat kita semua, anggota Warlord Ministry ya, dan juga buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita baca. Coba begini. Oh, saya. Mazmur 126 ayat 4a. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jangan berbuat dosa. Iman. Iman bersama. Ada tahap. Percaya saja. Dulu cuma satu-satu, sekarang bersama. Mesti bicara di sana. Iya, keadaan Buat semua. teman-teman harus beriman ya. Keadaan Saya. Ya, Mama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu di mana Kebenaran. Tuhan berkarya ya itu. Kebenaran untuk satu orang bisa, sekarang untuk semua orang. Satu Kebenaran kelompok. di dalam Tuhan Yesus. Iya, kebenaran itu di mana Ya. kebenaran? Oke ya, itu pesan. Dan Opa punya Mazmur 119 ayat 101. Jadi perlu sebagai pengetahuan juga ya. Mazmur 119 ini ada paling panjang Mazmurnya ya. Ada berapa ayat itu? Panjang sekali. Ini buktinya sudah ayat 101, di Julian tadi 110. Itu ada 3 yang susunnya Mazmur 119. Raja Soleman sendiri, ada yang disebut Raja Agur. Nah ini tanda tanya siapa ini Raja Agur, dan juga siapa ini? Asaf. Itu 3 pengarangnya dari Mazmur 119, makanya panjang ya. Ya, Opa punya Mazmur 119 ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Maksudnya jangan berbuat ya, supaya aku berpegang pada firman-Mu, firman Tuhan. Jadi kita diperingati harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh di luar firman. Maju terus, pelayanan kita masih banyak ya, jiwa-jiwa. Oke? Sudah, kalau sudah baca, mari kita angkat hosti. Yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus, dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan respon, sama-sama kita ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada seluruh umat manusia yang percaya dan kami sekeluarga, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Juga kami dianugerahkan tubuh jasmani yang sehat dan kuat
dan juga jiwa yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus, buat darahmu yang suci telah tercurah di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Darahmu yang suci, darah anak domba Allah, sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu yang diutus memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dan memberitakan Injil Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darahmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai syukur, mari kita memuji Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah, ku perlu nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hartaku tetap menyembah. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, meskipun saat-saat ini kami semua hidup di akhir zaman, di mana banyak problem terjadi, bencana alam di mana-mana, juga peperangan antar bangsa. Semuanya itu mengingatkan kami perkataan Tuhan Yesus di atas sebuah bukit di luar kota Yerusalem kepada ke-12 murid-Mu menjelang kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan banyak nubuat-nubuat-Mu Tuhan Yesus sudah terjadi. Dengan demikian, ingatkanlah kami yang beribadah pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022, untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kami diberikan kesempatan yang sangat berharga dan indah pada hari ini untuk bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Dan juga tadi kami sudah melakukan perjamuan kudus, mendengarkan sabda firman-Mu untuk menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Dan saat ini Bapa, hamba-Mu mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah pada saat ini. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang Tuhan percayakan, agar di dalam pekerjaan, karir, Tuhan terus promosi, sehingga kedudukannya tidak di tempat itu saja, tetapi makin naik, semakin meningkat. Demikian dalam bisnis juga, meskipun dunia dalam keadaan susah, tetapi kami percaya kalau kami bergantung kepada Tuhan Yesus, bisnis kami akan terus meningkat. Omsetnya juga terus meningkat. Terima kasih Bapa, dan buat saudara-saudara kami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami yang sedang mengikuti studi, baik di perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah dasar, atau taman kanak-kanak. Tuhan terus memberkati anak-anak, saudara-saudara, cucu-cucu kami ini dalam pendidikan mereka, supaya mereka berhasil. Mereka semakin pandai, bijaksana, menghadapi begitu banyak godaan-godaan, penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini. Terlebih di dalam pendalaman pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah
generasi muda yang sedang hidup di zaman ini, yang begitu banyak cobaan, godaan, dan serangan-serangan dari kuasa-kuasa gelap dan juga godaan dunia. Teguhkanlah hati mereka Tuhan, jadikanlah mereka generasi Yeremia atau generasi Joshua, generasi Yusuf, sesuai Tuhan buat bentuk mereka, sesuai generasi-generasi mereka. Sehingga generasi muda ini tidak hanyut dalam kesesatan dunia, tetapi Tuhan pakai mereka untuk memberitakan Injil-Mu, menenangkan jiwa-jiwa menjelang Tuhan Yesus datang. Bagi teman-teman atau saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang bersyukur karena hari ulang tahun atau promosi dalam jabatan dan lain sebagainya, berkatilah dan sempurnakanlah sukacita, rasa syukur yang sedang dialami Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Dan begitu juga apabila ada yang sedang mengalami sakit, apakah itu sakit karena Omikron, BA4 dan BA5, atau cacar monyet dan penyakit apa saja, bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, berkatilah dan tolonglah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami problem yang berat, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan mungkin masalah-masalah pribadi lainnya, termasuk masalah keuangan yang makin sulit di akhir-akhir ini. Tuhan, berikanlah jalan keluar, sebab Engkaulah Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, yang akan membimbing kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dengan kata lain, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba-Mu, tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kekurangan, karena kami punya Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, Allah El Shaddai yang menyediakan semuanya bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi dalam misi-misi perdamaian yang dia jalankan, termasuk juga rencana penyelenggaraan G20 di Bali. Tuhan berkati para panitia untuk mempersiapkan tempat di Bali untuk kunjungan kepala-kepala negara G20 ke Indonesia. Jadikanlah konferensi G20 ini berhasil sesuai dengan tujuan dan rencananya, karena tangan Tuhan yang turut bekerja. Kami percaya Tuhanlah yang mengangkat raja-raja, presiden-presiden, perdana menteri, pemimpin-pemimpin di atas dunia ini, termasuk Presiden Joko Widodo, Presiden bangsa kami. Karuniakan beliau hikmat, roh takut akan Tuhan, kebijaksanaan, sehingga bersama Wapres Maruf Amin, beliau berdua menjalankan tugas pemerintahan ini dengan adil, bersih, dan takut akan Tuhan, sehingga negara kami semakin dipromosi oleh Tuhan, terlebih di bidang rohani. Karena firman-Mu berkata di kitab Yesaya bahwa pemberitaan Injil sekarang mulai dari Indonesia ke arah barat dan berakhir nanti di kota Yerusalem. Pakai kami warlot Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan-Mu, untuk melayani Injil Kristus kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, banyak yang akan mengalami pengangkatan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berada di dalam hadirat-Mu di pagi ini, siang ini, di hari Minggu 3 Juli 2022 ini. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, apabila sebentar kami akan makan siang di tempat kami masing-masing, kami bersyukur untuk makanan minuman yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah dan kuduskanlah
sehingga makanan minuman ini memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Dan marilah kita menerima bersama-sama berkat-berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, baik itu berkat jasmani, rohani, termasuk berkat finansial, melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang indah dan manis menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dan kita semua mengalami pengangkatan, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di hari Minggu 10 Juli 2022. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Adik